Adjective clause dan noun clause. Oke, jadi kita harus tahu dulu clause ya. Clause ini biasanya ada main clause dan sub clause. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya, main clause itu induk kalimat. Nah, sub clause ini anak kalimat. Jadi main clause-nya biasanya kan subject verb gitu ya. Nah, sub clause ini yang diikutin dengan conjunction. Jadi conjunction verb atau conjunction subject verb. Jadi yang nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi ada conjunction verb atau conjunction subject verb. Conjunction ini kata hubung. Jadi dalam satu kalimat, jadi sentence itu kan ada macam-macam ya tipenya. Ada kayak simple sentence, compound sentence, ada complex sentence, ada juga compound complex sentence. Nah, jadi minimal dalam satu kalimat itu yang penting yang pertama ada satu verb ya minimal. Jadi kalau misalnya ada dua verb, maka conjunctionnya ada satu. Dan selanjutnya ya, jadi misalnya ada 3 verb, berarti conjunctionnya harus ada 2. Itu kalau misalnya dalam satu kalimat verbnya ada 4, nah berarti conjunctionnya harusnya ada 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, conjunction ini kata penghubung, jadi adjective clause dan noun clause ini untuk conjunctionnya sama. Ya, conjunction yang digunakan ini sama, yang membedakan cuma fungsinya. Nah, jadi dijelasin dulu conjunctionnya ya untuk adjective clause dan noun clause. Jadi yang pertama, ingat ya, conjunction ini kata penghubung. Jadi yang pertama, ini kalau conjunction yang artinya yang. Jadi yang artinya yang, tapi untuk orang. Nah, ini ada who dan whom. Nah, who ini sebagai subjek ya, relative pronoun subject. Jadi dia menggantikan subjeknya ya, posisinya. Jadi misalnya ada who, maka ini langsung diikuti dengan verb. Karena dia berfungsi sebagai relative pronoun subjeknya. Oke, sementara whom ini sebagai objek ya, relative pronoun objek. Nah, karena di sini kan biasanya dia diikutin dengan subject verb. Jadi whom subject verb. Karena subject verbnya kan sudah ada, makanya dia digantikan dengan whom sebagai relative pronoun objeknya. Nah, ini artinya yang untuk menggantikan orang. Jadi misalnya sebelumnya ini ada noun berupa orang ya. Nah, maka kita pakai who atau whom, artinya yang. Kemudian which ini juga yang, tapi untuk benda. Nah, untuk relative pronoun subject dan objeknya sama ya. Jadi which ini untuk bisa diikutin verb, bisa juga diikutin subject verb. Yang jelas which ini artinya yang untuk menjelaskan benda. Ya. Kemudian ada that. Nah, that ini juga artinya yang untuk orang dan benda. Jadi cari aman ya, biasanya kita langsung pakai conjunction that. Nah, tapi ketika di pilihan ada who, whom, atau which, kita lihat mana yang paling tepat. Jadi that ini artinya yang untuk menggantikan orang atau benda. Sementara kalau that ini muncul di awal kalimat ya, muncul di depan that, tuh. Nah, ini biasanya pada noun clause ini artinya bahwa, bukan yang lagi ya, jadi bahwa. Kemudian what, nah seperti 5W1H ya, dia ada what, ini artinya apa, why, kenapa, how, bagaimana, kemudian where, di mana, gitu ya. Tapi where ini bisa digantikan dengan on which, in which, dan at which. Jadi kita lihat aja dulu, misalnya di mana menempel di atasnya. Nah, ini kita pakai on which. Kalau misalnya di mananya ini merupakan tempat yang umum, kita pakai in which. Nah, kalau at which ini tempatnya lebih spesifik ya. Misalnya ada nama tempat, itu kita bisa pakai at which. Kemudian when. When ini menyatakan kapan, ketika, saat ya, pokoknya menyatakan waktu ya. Kapan, ketika, atau saat. Nah, ini juga bisa digantikan dengan on which, in which, dan at which. Ini tergantung untuk menjelaskan apa dulu. Jadi misalnya yang pada tanggal atau yang pada hari, nah ini kita pakai on which. Kalau yang pada bulan atau tahun, nah ini kita pakai in which. Dan pada jam ya, lebih spesifik lagi kita pakai at which. Kemudian untuk kepemilikan, ini ada whose atau of which. Jadi kalau misalnya artinya tuh yang bendanya, tuh ya, misalnya yang mobilnya, yang kopinya. Nah ini kita pakai whose. Kemudian diikutin sama bendanya ya, misalnya yang mobilnya berarti whose car, seperti itu. Yang rambutnya jadi whose hair. Nah, atau kita juga bisa menggunakan of which, tapi bedanya kalau whose ini kan whose dulu baru noun-nya ya.
Nah, tapi kalau of which, ini noun-nya dulu, baru of which. Itu ya, jadi misalnya yang rambutnya tadi ya, jadi the hair of which, nah seperti itu. Nanti kita langsung ke contoh aja untuk penggunaan conjunction-nya ya. Kemudian what, where, sama how, ini bisa juga kan diikutinya sama subject verb. Ya kan, conjunction verb atau conjunction subject verb kan. Nah, tapi ini bisa kalau untuk what, where, how, ini bisa digantikan dengan to plus verb 1. Jadi misalnya what to do gitu ya, where to go, how to say. Nah, itu bisa langsung digantikan dengan to verb 1. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, adjective clause. Jadi ingat ya, adjective itu kan fungsinya menjelaskan noun. Sama ya, jadi adjective clause pun sama. Jadi klausa ini fungsinya menjelaskan noun. Oke, jadi bentuknya bisa conjunction ketemu verb atau conjunction subject verb. Yang jelas dia harus ada noun yang dijelaskan ya. Contohnya misalnya the students. Nah, students ini kan orang. Nah, kita bisa murid-murid yang datang telat akan dapat hukuman. Nah, yang datang telat, yang berarti kita bisa pakai who atau whom. Tapi karena di sini murid-murid yang datang telat, nah datang ini kan verb, berarti kita pakai yang sebagai relative pronoun subject ya. Nah, karena diikutin dengan verb. Jadi the students who come late. Nah, kenapa come bukan comes? Karena kan subjeknya juga jamak ya, subjeknya jamak jadi pakai come. The students who come late will get punishment. Nah, jadi ini adjective clause-nya. Who come late. Nah, the students ini noun-nya ya, jadi harus ada noun yang dijelaskan. Jadi dia menjelaskan the students-nya. Jadi students who come late will get punishment. Tuh, satu conjunction, verb-nya 2. Tuh. Terus misalnya yang kedua, aku tahu gadis yang kamu telepon semalam. Jadi I know the girl whom you called last night. Nah, kenapa pakai whom? Ya kan di sini diikutinya dengan subjek ya, subjek. Jadi subjeknya itu kamu. Yang kamu telepon itu objeknya kan, the girl. Nah, the girl yang kamu telepon. Nah, jadi gadisnya ini siapa yang kamu telepon? Jadi whom. The girl whom you called last night. Nah, terus untuk verbnya, untuk menggunakan dia past atau present, ini tergantung dia diikutinya sama apa ya. Kan ini last night. Berarti dia udah past. Jadi I know the girl whom you called last night. Nah, jadi ada the girl yang dijelaskan ya. Jadi ada noun yang dijelaskan. Makanya ini adjective clause. Kemudian misalnya pakai why. Jadi I don't understand the reason why you skip the class. Jadi aku tidak paham alasan kenapa kamu bolos kelas. Nah, ini ya. Jadi ada noun yang dijelaskan. Jadi ada the reason yang muncul. The reason why. Nah, jadi ini adjective clause ya, karena dia menjelaskan noun. Kemudian contohnya lagi, misalnya meja di mana aku meletakkan bukuku di atasnya, ya kan terbuat dari kayu. Nah ini ya, kan di mana aku meletakkan bukuku, pasti meletakkannya menempel di atas ya. Nah berarti kita bisa gunakan di mana, where. Atau karena menempel di atas, kita juga bisa menggunakan kata gantinya ya, on which. Jadi, the table where I put my books is made of wood. Jadi subjeknya bukan dari bukunya ya, tapi dilihat dari tetap the table-nya. Jadi the table where I put my books is made of wood. Atau the table on which I put my books is made of wood. Nah, ini contoh yang kepemilikan. Sepeda yang rantainya rusak sedang diperbaiki. Ya, sepeda yang rantainya, ya, yang rantai sepedanya kan. Jadi the bicycle yang rantainya, nah yang rantai sepedanya, nah berarti kita bisa pakai whose atau of which kan. Ya, karena rantainya, berarti rantainya ini sebagai bendanya. Jadi the bicycle whose chain is broken is being repaired. Nah, jadi dua verb, satu conjunction. Yang rantainya. Atau misalnya kita pakai of which, nah ini bendanya harus muncul dulu ya. Jadi the bicycle harus di koma dulu. Kenapa di koma? Karena kan ini nggak mungkin ya non phrase ketemu non phrase ya. Jadi the bicycle, the chain of which is broken. Jadi
yang rantainya sama aja ya. Jadi the chain of which is broken is being repaired. Seperti itu ya. Nah, sementara noun clause ini sama. Noun clause ini bisa juga bentuknya conjunction ketemu verb atau conjunction subject verb. Nah, tapi bedanya kalau tadi adjective clause ini menjelaskan noun ya. Jadi harus ada noun yang muncul untuk dijelaskan. Sementara kalau noun clause ini dia sebagai menempati posisi noun itu sendiri. Ya, jadi dia menempati clause ini menempati posisi noun. Jadi bisa sebagai subjek atau sebagai objek. Jadi misalnya di sini dikatakan ya, yang datang telat akan dapat hukuman. Nah, maksudnya yang di sini kan dia langsung menggantikan students-nya ya, langsung menggantikan muridnya. Nah, jadi tapi nggak perlu disebutkan, karena kalau disebutkan berarti dia adjective clause. Gitu ya. Nah, jadi langsung who comes late. Nah, kenapa nggak pakai come? Ya, karena di sini kan belum tahu ya berapa jumlah orangnya. Nah, jadi ketika who ini muncul, tanpa diikutin sama benda, nah ini dianggapnya subjeknya tunggal. Jadi who comes late will get punishment. Jadi dia ini noun clause sebagai subjek. Nah, kan langsung menggantikan subjeknya ya. Jadi who comes late ini adalah students-nya. Seperti itu. Kemudian aku tahu yang kamu telepon semalam. Nah, jadi I know whom you called last night. Nah, jadi di sini tidak ada the girl-nya ya. Nah, jadi whom you called ini langsung menggantikan the girl. Jadi menempati posisi objeknya. Jadi ini kan subject verb. Nah, ini noun clause-nya. Conjunction subject verb sebagai objek. Nah, seperti itu. Misalnya, aku tahu siapa kamu. Jadi, I know who you are. Misalnya, ya loh. Ini kan diikutin dengan subject verb, tapi kenapa pakai who? Nah, katanya tadi kalau diikutin subject verb, diikutinya sama whom. Nah, tapi kita lihat dulu. Who di sini, who sama whom. Jadi ini ingat ya, who ini kan relative pronoun subject. Dia menggantikan subjek. Kan? Sementara whom ini relative pronoun object. Menggantikan objek. Nah, sementara ketika kita mengatakan, aku tahu siapa kamu. Nah, subjeknya ini siapa? Subjeknya kamu sendiri. Ya, subjeknya kamu. Jadi, aku tahu siapa kamu. Jadi, ketika mengacu ke siapa, dia menggantikan subjek itu sendiri. Nah, makanya dia pakai who. Jadi, I know who you are. Jadi, harus diperhatikan ya, ini menggantikan subjeknya atau menggantikan objeknya. Nah, jadi, kapan kita pakai who, kapan kita pakai whom. Seperti itu ya. Nah, ini subject verb noun clause as object. Nah, aku nggak paham kenapa kamu bolos kelas. Nah, jadi di sini kalau tadi kan ada the reason yang dijelaskan ya. Jadi the reason dia ada noun yang muncul, maka dia adjective clause. Tapi ketika dia nggak ada the reason misalnya, jadi langsung I don't understand why you skip the class. Nah, ini dia langsung menggantikan objeknya. Jadi noun clause as object. Jadi sebenarnya adjective clause dan noun clause ini sama ya, bentuknya sama. Yang membedakan adalah fungsinya. Jadi kalau adjective clause ini harus ada noun yang muncul untuk dijelaskan. Kalau noun clause dia menempati langsung posisi noun ya sebagai subjek atau objeknya. Gitu. Oh ini contoh yang that ya, misalnya bahwa bumi itu bulat adalah fakta. Nah, jadi that muncul di depan ini artinya bahwa. Jadi that the earth is round is a fact. Nah, seperti itu. Jadi udah tahu ya bedanya adjective clause dan noun clause ya. Nah, untuk conjunction-nya sama, yang membedakan hanya fungsinya aja. Nah, kemudian ini ada reduce adjective clause. Nah, ini cuma berfungsi pada adjective clause ya. Jadi, adjective clause yang dengan syarat ya, adjective clause yang langsung bertemu dengan verb. Jadi, maksudnya conjunction langsung bertemu dengan verb. Jadi, kalau conjunction ketemu subject verb, nggak bisa di-reduce. Nggak bisa di-reducing ya. Jadi yang bisa di-reducing ketika conjunction bertemu langsung dengan verb ya pada adjective clause. Dengan menggantikannya dengan verb ing ya untuk verb yang aktif atau verb 3 langsung untuk verb yang pasif. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya the man who works in the bank is my uncle. Nah, jadi lelaki yang bekerja di bank adalah pamanku.
Ya, jadi who works. Ini kan dia menjelaskan the man ya, berarti dia adjective clause. Oke, karena di kemudian conjunction ini langsung bertemu dengan verb. Nah, dia berarti memenuhi syarat untuk mengalami reducing. Nah, ini dicoret berarti who works conjunction verb-nya. Nah, digantikan dengan verb ing atau verb 3. Nah, ini kan bekerja ya, bekerja, berarti aktif ya. Nah, jadi langsung digantikan dengan verb ing. Jadi working. The man working in the bank is my uncle. Nah, seperti itu. Jadi the man working in the bank is my uncle. Ini asalnya dari who works. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pasif, contohnya seperti ini. The book which is written by Terelie is worth reading. Jadi buku yang ditulis oleh Terelie is worth reading. Nah, ini ya, ditulis. Jadi which, jadi ada conjunction, be ketemu verb 3. Kan menandakan pasif ya, which is written. Karena buku. Nah, ini juga dia ada yang dijelaskan ya, jadi dia adjective clause, kemudian conjunction ini langsung bertemu dengan verb, be plus verb 3. Oke. Karena ini ditulis, berarti pasif ya. Nah, ini bisa juga langsung digantikan dengan verb 3. Jadi, conjunction sama verb-nya hilang, kemudian langsung digantikan verb 3. Jadi, the book written by Terelie is worth reading. Nah, seperti itu ya. Jadi, adjective clause, ya, jadi conjunction verb, yang menjelaskan noun. Nah, ini bisa langsung digantikan dengan verb ing untuk aktif ya, atau yang misalnya kalau dalam bahasa Indonesia nih, verbnya nih me atau ber, gitu ya, bekerja, melakukan, seperti itu. Kemudian langsung digantikan dengan verb 3 ketika pasif ya, di atau ter. Jadi ditulis, seperti itu. Oke.